Iya, pulok kali. Iya. Tarik duit? Iya lah pulok. Berapa juta? Nggak nyampe berjuta-juta. Beratus-ratus cuma. Beratus-ratus Oh, iya. jadilah. Iya. Ngapain kakak di sini? Ada ini, biasa nak nemui bos. Bos mana? Bos mandiri nih? Bos mandiri, Ay, kawan demi kita. apa kau ngalahkan nih? Lah, kalau kau memang pengen melok, melok apa cuy? Ini apa boleh? Jadi ada hal yang nak dibahas, Wah. terutama tentang industri 4.0. Ah, Bujang apa bos? ikan lah ujar kau ini. Tapi kalau kau nak berbagi Ayo, tapi informasi, kenapa juga? iya kalau kau Nambah-nambah ilmu nama-nama ilmu kalau baik aja ada Bener, lokal. bener, Kau kan pengen MC di sini juga, iya kan? Iya, Pak Iya, sana sudah, masuk Pak. itu. Nah, cuci tangan dulu gitu. Ayo, ayo, ayo. As dulu ya. Ayo, silakan. Bawa galau ya? Jangan balik ke balik ke. Bisa ya Bapak, Ibu, bisa dibantu? Ya, mau nemuin ini di dalam. Siap, Pak. Izin Bapak, kita ada panggilan suhu badan. Izin. Suhunya 36,3. Izin. Suhu badannya 36. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu, selamat datang di Bank Mandiri. Ada yang bisa saya bantu? Mau ketemu sama Pak Aris, Mbak. Pak Aris, Pak, Iya. sudah ada janji? Pak? Sudah ada janji. Boleh saya bantu Pak ya? Boleh. Oke. Oh, ini namanya Bank Mandiri, Mbak. Iya Mbak. Ini aku dia, Mbak. Ini Mandiri prioritas. Oh, Iya, prioritas. Ya. kalau itu? Kalau ini KCP Kanwil Mbak. Oh, ini KCP. Iya, yang sini KCP Kanwil sama prioritas. Jadi gitu ya, nak kemana nih? Mbak, Mbak, sama Pak Aris. Mbak maklum lah, kawan aku baru sekali Oh, ini iya. masuk sini. Banyak tanya ya. Boleh Pak kita arin Pak ya? Ya. Pak Mamet? Oke, makasih, Iya. Mbak. Iya, sama-sama Mbak. Oh iya, Iya, bisa saya bantu. mau ketemu sama Pak Aris. Sudah janji. Sudah janji. Mari Bu, saya Terima kasih. silakan duduk dulu Pak Ibu ya. Oh ya, siap. Oke, terima kasih. Oh, bagus nih. Bapak Ibu. Oh, siap. Aduh. Masih Mas ya. Selamat sore Pak Aris. Selamat sore, Bapak. Halo, apa Ya, Pak kabar? Aris. Ini aja salam Iya. Covid. Salam. Iya. Salam Sehat ya? Salam sehat. Sehat. Apa kabar, Bapak? Sehat Pak Baik, Aris. sehat, sehat. Biasa. Pengen Eh, pengen ngobrol-ngobrol ini sama Pak Aris. Oke, Boleh Pak Aris? dari PAL TV ya? Dari Pak Iya TV dong. Pak Aris. Aduh, senang sekali nih kita merasa terhormat nih dikunjungi PAL TV. Ayo, ayo, kita duduk. Boleh? Siap, Siap, Bapak. Pak. Makasih, Bapak Iya. Aris. Wah, Saya Pak. baru 3 bulan di Palembang, tadi sudah belajar bahasa Palembang. Oh, sudah sering ngirup cuko, Pak? Ngirup cuko itu salah satu hobi saya. Wah. Jadi saya kalau makan pempek, bukan dicelup lagi, sudah langsung saya irup. Wow, boleh. Pempek sih kok cukup segelas, Pak. Oh, jangan. Iya. Ada kepedesan, nak munu itu namanya ya. Selain pempek, satu lagi yang saya suka, Apa itu, Pak? ikan blido. Ikan belido. Iya. Bukan yang di BKB yang enggak bisa bergerak itu. Iya, kebesaan itu patung. Yang patung itu ya? Patung itu ya, Pak. Iya. Jadi ini Pak Aris Ya. pengen tanya-tanya soal industri 4.0. Oke. Cuman si AC ini tadi Pak belum paham. Ya. Kira-kira nah tanyalah langsung sama pakar tentang industri 4.0. Oke. Pengen nanya-nanya sedikit sama Pak Aris. Ya. Apa itu Pak Aris? Dari Ya. Pak Aris.
Jadi yang gini, kita seperti kita ketahui bahwa yang namanya industri perbankan ini sudah mulai di beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang luar biasa, ya. Kita kenal yang namanya digital banking, ya. Jadi kalau Mang C tahu di luaran sana itu kita sudah akrab ya, bahkan sudah menjadi pengguna dari kalau pesan makan pakai apa? Pesan secara online lah sudah. GoFood. Nah, pesan GoFood, GrabFood. Terus kemudian kita sekarang yang namanya transfer uang, ya itu tidak harus melalui bank. Nah, perbankan dituntut bagaimana kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Nah, salah satu yang mempercepat gerak kita adalah kita ketika kemarin kita mengalami namanya pandemi COVID ya, COVID-19. Nah, pada waktu COVID-19 itu waktu itu saya baru datang di Palembang ya, bulan Maret. Kemudian kan kita mulai kampanyekan yang namanya physical distancing ya. Artinya orang jaga jarak, kemudian orang disarankan work from home ya. Orang kalau nggak kepepet jangan kemana-mana pada waktu itu ya, awal-awal itu. Nah, perbankan itu sebenarnya sudah lama mendorong masyarakat agar memakai produk-produk kita kaitannya dengan digital banking. Kita punya produk namanya Mandiri Online. Nah, dengan Mandiri Online sebenarnya orang atau nasabah tidak perlu datang ke bank. Misalnya dia mau transfer, cukup dari Mandiri Online yang dia miliki, yang ada di handphonenya, dia bisa transfer, dia bisa isi pulsa, dia bisa bayar listrik dan lain-lain. Nah, kita ada berkah juga pada waktu pandemi COVID kemarin, karena memang masyarakat akhirnya dipaksa untuk memakai itu, makanya transaksi kita sangat meningkat ya, lebih dari 30-40% dibandingkan dengan saat normal. Kemudian yang kedua, karena kita dalam pandemi COVID kemarin juga harus menutup cabang-cabang kita, jadi yang beroperasi kemarin mungkin hanya sekitar kasarnya 50% ya, yang 50% tutup. Nah, nasabah yang nggak bisa kita layani, kita minta agar mereka transaksi melalui Mandiri Online. Secara online tadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengembangkan yang namanya buka tabungan itu nggak perlu ke bank. Kita ada yang namanya online onboarding, ya. Jadi nasabah di mana aja bisa buka rekening tabungan, sepanjang ada tanda QR kode kita. Nah, jadi itu yang membuat apa namanya ada alternatif ya, karena nasabah tidak harus ke cabang bertemu dengan banyak orang, makanya online onboarding kita juga meningkat. Nah, kita yang namanya digital banking itu adalah suatu keniscayaan, artinya itu memang sudah harus terjadi dan kita harus siap. Jadi makanya seiring dengan itu juga perbankan harus siap. Mungkin itu kira-kira gambarannya. Dan di Palembang ini kalau boleh saya cerita, selama masa pandemi COVID itu cukup banyak terobosan kita. Mungkin Bijek AC ya, itu belum menikah atau sudah menikah? Belum, Pak. Oh, belum. Lagi nyari jodoh, Pak, di sini, Pak. Ada Oh, bujang gitu. nggak, Pak, di sini, Pak? Cukup banyak lah. Oh, cukup banyak. Nanti kita carikan ya. Cuman belum. Nah, kalau sudah berumah tangga itu apa namanya? Biasanya ibu-ibu itu kan belanja sayur ya. Ya. Nah, belanja sayur itu harus ke pasar. Nah, kita ada terobosan juga. Kita kerjasama dengan Brayamat ya. Brayamat itu platform yang memang mereka sebenarnya simple. Yang dikerjakan itu adalah orang yang mau belanja itu tidak perlu ke pasar, dia cukup pesen di platformnya dia. Iya. Nah, Tapi harus ada kuota, Pak. bukan kuota. Enggak, pakai online. Jadi masuk ke kuota, maksudnya kuota handphone. Oh, kuota Ya, handphone. itu wajib. Nah, ini suka enggak ada kuota. Waduh. Tidak makan kau kasih Iya. kuota. Termasuk fakir kuota berarti. Fakir kuota. Fakir kuota. Fakir semuanya. Nah, jadi yang namanya Brayamet itu menjembatani yang tadinya orang harus ke pasar digantikan dengan itu. Kita bekerja sama. Dari sisi kita men-settle pembayarannya, artinya orang
ketika dia harus bayar, cukup dengan QRIS ya yang ada, atau transfer melalui rekening kita masuk ke rekeningnya Braemart. Jadi sudah banyak produk dari Bank Mandiri yang menyasar ke industri 4.0 ini tentunya Pak ya. Ya, jadi cukup kita cukup masif lah ya. Karena kita terus terang peluang itu kemarin karena ada pandemi Covid itu kita terus lebih gencar lagi. Tapi soal keuntungan sendiri ini Pak, Ya. selain mempermudah, nggak perlu ke pasar dan lain-lain sebagainya, ada keuntungan lain nggak Pak yang Ya. didapat oleh nasabah untuk menggunakan online secara banking, Ya, secara digital tadi itu Pak? jadi biasanya kan nasabah itu akan bertanya, transaksi saya aman apa enggak? Benar. Iya kan? Soal Takut keamanan. ya. Misalnya kita beli online, ya kan? Suka ya, takut rekeningnya dibajak atau apa, ya kan? Ini Pak sering takut ini Pak. Oh, sering ya? Karena duit lah dikit ya dimbe uang, itu prinsip dia Pak. Tapi keamanan itu pasti terjamin ya Pak ya Terjamin, kalau Pak. untuk Iya. di ini. Kita ada namanya double autentifikasi. Ya, jadi Terautentikasi. misalnya kita transaksi melalui kartu kredit ya, misalnya bayar kartu kredit, nanti akan muncul notifikasi OTP. Oh, kode OTP yang dikirimkan melalui SMS ke nomor handphone yang kita daftarkan yang link dengan kartu kredit itu. Oh, jadi bukan cuma melalui password dari itu. Ya, Itu. kemudian atas OTP itu baru kemudian kita masukkan dalam transaksi itu baru bisa jalan. Artinya apa? Artinya itu mengamankan bahwa transaksi itu dilakukan oleh kita sendiri, bukan oleh orang lain. Gitu. Jadi kita jamin yang namanya transaksi-transaksi melalui entah itu kartu kredit, entah itu juga kartu debit kita sudah amankan dengan double autentifikasi itu. Deteksi ganda lah ya. Ya. Pak, terus untuk terobosan-terobosan baru yang sudah, apalagi di pandemi ini ya Pak ya, untuk animo masyarakat itu cukup tinggi atau enggak Pak, khususnya di kota Palembang itu sendiri? Mungkin kan Bapak baru berapa bulan Pak tadi di Palembang? 3-4 bulan lah ya. 3-4 bulan. Nah, melihat antusiasme dari masyarakat Palembang menggunakan digital banking ini sendiri kayak mana itu Pak di Iya, Palembang? tadi saya sampaikan bahwa frekuensi transaksinya cukup meningkat ya dalam 3-4 bulan terakhir ini, khususnya masa Covid ini kita meningkat frekuensinya dibandingkan dengan sebelumnya itu sekitar 30-40%. Artinya apa? Artinya ini saya menganggap bahwa masyarakat sudah mulai nyaman ya menggunakan produk-produk digital kita gitu loh. Jadi terima kasih kepada masyarakat Palembang yang sudah mulai familiar menggunakan produk-produk kita. Di samping itu memang kita juga punya program bagaimana menarik lebih banyak lagi nasabah kita akan menggunakan produk itu dengan cara kita telepon, kita tawarin ya. Karena pada waktu pandemi kemarin kan 50% cabang kita tutup. Iya. Nah, teman-teman yang tidak bekerja ke kantor itu kita tugaskan untuk calling nasabah-nasabah. Kita tawarin untuk nasabah-nasabah yang sudah terdaftar di kita tapi belum aktif pakai. Nah, kita tawarkan. Dan juga kita juga ada program-program diskon ya yang menarik kerjasama dengan supermarket yang ada. Misalnya pakai link aja itu dapat diskon 20% kan lumayan ya. Transaksi 100.000 dia hanya membayar 80.000 kan. Nah, itu bagian dari cara kita untuk meningkatkan awareness dari masyarakat. Karena banyak mereka belum memakai bukan karena mereka karena mereka belum tahu ya. Mereka belum mencoba. Nah, makanya yang namanya experience customer itu sangat penting, pengalaman nasabah. Jadi ketika kita merasakan oh ini kok nyaman ya. Nanti ketika sudah nggak ada diskon, orang akan tetap pakai, nasabah akan tetap pakai. Karena orang Palembang ini banyak pengabdi diskon, Pak. Oh gitu. Iya, termasuk ini. kayak kesurupan kalau sudah lihat diskon ini. Nah, jadi saya sedikit cerita kalau kita juga cukup gencar ya memasang QRIS di tempat-tempat perbelanjaan, kemudian juga di tempat-tempat ibadah di masjid sehingga orang ketika Jumatan dia mau membayar sedekah ya, itu infak ya, itu tidak harus pakai uang cash. Ya karena kalau uang dalam masa pandemi Covid ini kan beresiko ya. Benar. Uang itu
Jadi media. dari berbagai tangan, akhirnya jatuh ke kita. Nah, lebih amannya kita pakai QRIS. Itu di tempat-tempat ibadah kita cukup masif ya perkembangannya dalam 3 bulan terakhir ini. Gitu. Apalagi ini kan sudah mau masuk ke era new normal. Pasti Ya. ini yang lebih ditingkatkan lagi mungkin Pak dari Bank Mandiri. Iya, era new normal ini memang mengajarkan ke kita bagaimana kita tetap beraktivitas, karena ekonomi negara kita kan setengah mati juga kalau kita nggak beraktivitas ekonomi. Perbankan juga kasihan kita melihat nasabah-nasabah nggak bisa kita layanin. Bank juga kasihan kalau kita kelamaan tutup ya kan, karena kita juga perlu mencari nasabah. Kemudian yang lebih penting lagi bagaimana kita menggerakkan ekonomi kita. Ekonomi kita harus kita gerakkan dengan baik. Kita kalau ekonomi bergerak, masyarakat juga bisa ada yang tadinya nggak kerja bisa bekerja. Kemudian pedagang yang tadinya nggak jualan bisa jualan. Nah, bank yang tadinya belum bisa kasih kredit bisa kasih kredit karena sudah ada usaha. Karena bank juga akan butuh pendapatan juga. Nah, di era new normal itu kita harus belajar bagaimana kita di era pandemi ini masih berlangsung, ya masih berjalan nih. Bukan COVID itu sudah selesai, masih ada. Tapi kita belajar bagaimana sekarang kita bertemu pakai masker kan. Ya. Ini kita jaga jarak, ini sebenarnya jaraknya agak terlalu mepet ini. Iya. Nah, Dia memang hobi dekat-dekat saya. oh gitu ya. Di Bank Mandiri juga ada. Kita namanya cuma satu semboyan kita. C itu cuci tangan. Selama 20 detik. Makanya kalau tadi mau masuk ke kantor ini, di depan itu ada tempat untuk cuci tangan. Betul. Ya. Kemudian ya pakai masker. Masker. Ya, kita harus pakai masker dalam setiap aktivitas kita. Ya. Karena ini jaraknya cukup jauh, saya buka, kalau jarak dekat saya tutup begini, ya kan. Nah, kemudian satunya itu 1 meter. Jadi kita karena menurut penelitian 1 meter itu tidak ada droplet, nggak bisa kena kita. Nah, Cuma jadi, satu tadi. Betul. Jadi kembali tadi kita di era new normal itu harus bagaimana aktivitas kita berjalan, kita bisa memacu perekonomian, tetapi kita tetap aman. Oh, kesehatan harus tetap dijaga, ekonomi harus tetap berjalan. Betul. Ya, Pak, ya? Betul. Apalagi dengan terobosan-terobosan yang ada, dengan era new normal ini diharapkan bisa bantu untuk masyarakat, apalagi UMKM. Itu sangat dibutuhkannya enggak sih, Pak? Ya, jadi Bank Mandiri juga mendapatkan mari Oh, enggak usah repot-repot yuk. Iya. Betul kelagalo. nggak usah repot-repot kok, nggak dari tadi gitu ya. Terus kita tadi ngobrolin tentang UMKM, Pak. Ya. Manfaat dari UMKM untuk UMKM itu apa sih, Pak? Ya, jadi kita sebagai bank pemerintah juga memiliki tugas dan tanggung jawab bagaimana menggerakkan ekonomi nasional. Betul. Nah, mungkin kemarin melihat di televisi minggu lalu ya, pemerintah ada menitipkan uang di Bank Mandiri 10 triliun yang dalam 3 bulan ke depan ini kita harus kasih kredit atau salurkan dalam bentuk kredit itu menjadi 30 triliun. Nah, kita di Palembang ini di Region 2. Jadi kita Region 2 ini wilayahnya ada 6 provinsi Iya. memiliki kepentingan untuk itu. Ya. Jadi tadi menjawab bahwa UMKM itu penting sekali bagi perekonomian kita. Demikian juga untuk Bank Mandiri. Makanya kita sangat fokus untuk mengembangkan mereka. Itu. Nah, ngomong-ngomong masalah nasabah, kita juga bukan hanya nasabah UMKM yang kita layani, nasabah corporate itu juga kita layani, nasabah komersial juga kita layani. Kita juga punya layanan untuk nasabah-nasabah yang menyimpan uang di kita. Masyarakat dengan simpanan tertentu, kita juga ada fasilitas yang lebih bagus. Termasuk di bawah tadi ada ruangan. Bank Mandiri Prioritas. Iya, itu priority loans ya. Betul. Nah, kalau teman-teman ada waktu, saya pengen ngajak ke sana. Boleh, Pak. Kita Boleh, ke Pak. bawah. Nah, ayo. Langsung, Pak. Oke, mari. Oh, baik. Selamat sore, selamat datang di Ya, Mas Egi. Halo. Selamat sore, Pak Aris.
Ini teman-teman dari PAL TV, ini bosnya di sini. Oh, Priority Banking Vidya. Manager namanya. Priority Banking Siapa Manager. namanya, Mbak? Vidya. Oh, Mbak Vidya. Mbak Vidya. Luar Luar biasa. Mbak Vidya, ini pengen ngintip-ngintip sebenarnya kan Oh, yang boleh, di dalam. boleh, Dari tadi kan boleh. mondar-mandir kan. Ini ngomong-ngomong soal mandiri prioritas, seluruh mandiri punya outlet prioritas kayak ini? Mbak Tidak Vidya? punya Kak itu. Ah, ah. Nah, Mang Cek Fitri ya panggilnya. Fikri Ya, ya. Fitri nama malam. Jadi di Palembang ini cuma ada 2 outlet. Oke. Jadi yang di sini sama yang di Jalan Sudirman. Tapi untuk seluruh Tapi Bank seluruh Bank Mandiri Region 2, kan saya membawa 6 provinsi ya. Ya. Itu kita masih ada 4 yang lain. Yaitu ada di Lampung, ada di Pangkal Pinang, Di Jambi. kemudian ada di Jambi, Dan 1 launch. yang satu ada di Bengkulu, tapi lebih kecil dari ini namanya launch. Jadi total kita ada 7 ya. Iya, benar Pak. Inilah yang luar biasa dari Pak Aris Asih. Kalau gubernur itu cuma megang 1 provinsi, Pak Aris megang 6 provinsi. Nah, provinsi langsung ya. Enggak, Pak, kita tetap enggak ada bapaknya banding. Oke deh, caknya kita duduk baik biar lebih enak. Ya. Boleh, pengen silakan. ngobrol, Bos. Kita punya 3 sofa baru di dalam. Boleh kita langsung ke dalam aja. Ya. Tapi hati-hati sih ada CCTV. Ya, jangan basing-basing ngunjal. Ya. Yang nyaman nak dinjak tahu ya. Ya, Silakan, Iya, Pak. silakan. Jadi sudah duduk di sini, sudah duduk Nyaman ya, Fikri ya. Nyaman. nyaman ya. Cuman susah sih. Tapi di sini di sinilah sih biasanya kalau nanabung duit, Pik. Oh ini anak Bu. Iya. Tapi nyok rai-rai kau ini tidak cocok kok jadi nasabah prioritas. Doakan rezekinya. Amin. Prioritas ya Pak. Jadi memang ini salah satu layanan kita untuk nasabah-nasabah prioritas lebih nyaman ya. Benar. Porsinya juga lebih empuk. Kita juga ada minuman. Mungkin untuk lebih jelasnya Mbak Vidya mau menyampaikan apa-apa yang bisa kita layani di sini? Iya, jadi kayak gini jadi Mas Fikri dan pasti jadi kita untuk nasabah perannya kita nasabah prioritas khusus dilayani di outlet kita di sini. Jadi nasabah nggak perlu berdiri, jadi nanti akan dilayani teller itu dengan duduk aja, terus akan dilayani dengan maksimal dan kita juga ada ruang-ruangannya untuk RMPB kita, Relationship Manager Priority Banking. Jadi mereka akan berkonsultasi mengenai keuangannya, portofolio mereka, investasi mereka, dan juga kita fasilitasin untuk ruang rapat, Pak Mas Fikri. Jadi di situ nasabah-nasabah boleh nih, misalnya ketemu relasinya, jadi mereka bisa menggunakan ruang rapat kita di situ. Jadi Tanpa ada biaya tambahan. nggak ada, free kita semuanya. Jadi misalnya ada nasabah kita pengusaha pengen ngajak ketemuan pengusaha lain, kita ketemuan aja di outlet prioritas Bank Mandiri, tempatnya Mbak Vidya. Nah, kita sediakan di sini ada ruang meeting. Tapi itu harus mungkin harus janji dulu atau enggak? Atau tinggal langsung datang aja? Oh jangan terkejut dulu. Sebaiknya confirm dulu aja Mbak Asti. Jadi kan karena kan takut nanti ada digunakan juga betul. ruang rapatnya. Tapi kalau misalnya memang tidak digunakan silakan nggak apa-apa. Persilahkan. Iya. Tadi banyak juga yang pengen ditanya ini Pak terkait pasar online yang sudah mulai masuk dan sudah berkembang di Kota Palembang ini. Sikap dari Bank Mandiri sendiri ini kayak apa Pak menghadapi pasar online yang sudah masuk ke Indonesia dan juga di Sumatera Selatan ini? Jadi kembali lagi yang namanya digital banking itu suatu keniscayaan, artinya kita harus ikut ya. Kalau nggak ikut kita akan ketinggal. Kalau kita ketinggal berarti kita akan ditinggalkan oleh nasabah. Nah, pasar online itu untuk seperti di Bank Mandiri secara nasional itu kita cukup masif ya dan gencar kita menggarap pasar itu. Demikian juga kita di Palembang. Di Palembang kita punya produk-produk bagaimana kita bisa memberikan solusi terhadap nasabah-nasabah agar bisa berbelanja dengan nyaman, dengan aman. Ya. Sebagai contoh, produk-produk yang kita beli via online, itu kita ada layanan e-commerce kita, di mana kita bisa transaksi melalui itu. Misalnya yang gampang ya di sini,
tadi saya sudah cerita tentang Bryamart ya, Bryamart. Bryamart. Ada lagi Apa lagi itu Pak? di Pasar Jakabaring. Itu pedagang-pedagang situ bisa jualan juga melalui media kita. Jadi nanti tinggal masuk ke webnya di Pasar Online Jakabaring. Nah, nanti di situ cara pembayarannya melalui ada berbagai macam, bisa melalui link aja, bisa melalui transfer dari Bank Mandiri. Jadi selain mensupport para pedagang, UMKM juga termasuk ke dalam golongan ini tadi ya Pak? Betul. Kan banyak juga sekarang ini sudah UMKM yang menerapkan pembayaran secara online, Ya. yang tadinya ada di daerahnya jauh, Ya. tapi kita bisa, contoh lah pempek bisa dimakan orang Jakarta orang Ya. ini. Tapi Pak, ini kan untuk menuju new era dan juga untuk menghadapi industri 4.0 ini kan butuh adaptasi Pak. Ya. Ini kan bukan hal baru. Benar. Dan bukan hal yang mudah untuk beradaptasi dengan itu. Apa sih Pak langkah-langkah yang sudah diambil oleh Bank Mandiri untuk itu? Ya, jadi memang sebenarnya bank ini sudah beberapa tahun terakhir kita gencar ya mengedukasi nasabah. Tapi memang kita dapat kesempatan bagus itu ketika kemarin itu ada pandemi COVID, sehingga yang namanya customer itu yang tadinya masih enggan, itu akhirnya mau nggak mau harus, kalau nggak dia nggak bisa terlayani dengan baik ya. Nah itu di situ kita masuk. Untuk di Palembang sendiri cukup banyak ya yang kita buat programnya. Kita lewat IG, kemudian juga melalui media-media surat kabar, kemudian kita juga SMS Blast. Banyak yang kita coba ini, termasuk kita juga bekerja sama dengan merchant itu rekanan kita yang dia punya usaha itu, bagaimana kita buat program-program yang menarik, misalnya dengan diskon ya, misalnya belanja di Diamond, nah itu ada diskon kalau pakai produk link aja misalnya, atau dengan menggunakan Mandiri Online itu kita bebas biaya transaksi. Nah itu adalah cara-cara kita agar nasabah itu selain dia juga menggunakan itu layanan itu, dia juga merasa nyaman dan ada benefitnya. Nah nanti ketika dia sudah merasa nyaman, meskipun nggak ada diskon, dia akan tetap pakai. Karena Kira-kira seperti itu. keuntungan-keuntungan yang sudah disiapkan di program-program itu ya Betul. Pak ya? Ya. Cuman kuncinya adalah di kemudahan ya, dan juga kenyamanan dan juga aman. Keamanan. Tadi saya udah cerita soal aman kan? Iya, betul. Karena dia ini Pak masih galak nyimpen duit di bawah ranjang. Uang lama Harus masih. harus nyimpan di bank. Harus nyimpen ya. Betul. Tapi besok mau ke launch Mandiri Prioritas Pak buat nyimpen silakan. kan? Iya, Ya karena di tapi- rumah tapi- ada emas batangan 50 kok. Iya. Tapi sebelum dia ke sini Pak, dia nak jual rumah, sama nak jual mobil, motor, dan seluruh yang dia punya dulu Pak. Baru percaya. Harus dong investasinya Mbak Asti. Iya. Jadi member kita nanti bahas tumbuh. Iya. Harus dong. Benar. Dan Harus. juga ini Pak soal UMKM, Ya. mungkin banyak kan masyarakat. Tapi ngomong-ngomong, Cak Wana kalau kita minum dulu. Oh, itu biar oke. biar Oke, lebih mana, enak mana. ya. Silakan. Ini sudah disiapkan. Tadi di atas kan minum ini, sekarang di sini lebih enak lagi. Minum Karena di lagi. sini Iya. apa? Iya. Launch prioritas. jadi Mari, Bapak. lebih enak. Yuk, Silakan. yuk. Kalau dengan minum kopi ini jadi nasabah prioritas nanti. Nah, gantian ini ya. Silakan, Pak. Biar ini Yuk, biar, yuk, yuk. biar nular jadi nasabah prioritas di sini. Biar nular ya. Amin. Gimana kopinya enak? Lemak tuh lah Pak. Teko permennya be lemak tadi lain rasanya benih prioritas itu. Apanya? Teko permen beet. Oh, iya, iya, iya. Iya. Oke. Balik lagi Tadi ngomong gimana? tentang UMKM tadi Iya. Pak, ini Iya. mungkin juga kan banyak masyarakat yang baru ingin memulai usaha, Ya. butuh permodalan dan lain-lain sebagainya. Nah Iya. ini ada produk nggak Pak yang ditawari oleh Bank Mandiri untuk masyarakat? Ya, kalau bicara masalah produk, kembali lagi bahwa bank ini kita hidupnya itu adalah sebagai lembaga intermediary, artinya kita menyalurkan tadi nasabah-nasabah yang datang ke sini dengan menyimpan uang, itu kita salurkan dalam bentuk kredit kepada para pengusaha yang membutuhkan, termasuk tadi dibilang UMKM. Jadi kami juga sangat concern bagaimana kita UMKM itu bisa kita besarkan supaya ekonomi bergerak. Dan kita baru-baru saja
secara nasional kita meluncing program yang namanya Mandiri Pintar. Mandiri Apa itu pintar? Pinjaman tanpa ribet. Ya. Jadi kita minggu lalu kita launching itu secara nasional, termasuk di Palembang ini. Kita kemarin launching di daerah Pasar Lemah Abang ya. Abang, iya Pak. Nah, apa kelebihannya? Kalau sebelumnya orang mau dapat kredit itu diproses 2-3 hari. Dengan aplikasi Mandiri Pintar itu cukup berapa lama coba? 15 menit. 15 menit. Ya, melalui handphone dari petugas kita, kita masukkan data-data yang tadinya harus dianalisa 2-3 hari, ini cukup 15 menit sudah keluar jawaban berapa limit yang bisa disetujui. Kalau memang ditolak ya 15 menit itu udah ketahuan bahwa ditolak, kan tidak semua kredit juga harus kita terima. Jadi dari bank juga mencari nasabah-nasabah yang memang bankable, usahanya bisa kita biayai. Kira-kira seperti itu. Dan saya secara khusus juga kemarin sudah kunjungi. Jadi selama ini kan kita nggak boleh keluar kota, tapi kemarin saya keluar kota pertama itu ke daerah sampai di Sungai Lilin, jalan darat, ke pasar-pasar di sana, di daerah bawah juga, Banyuasin ya. Banyak sih. Nah, saya ketemu banyak nasabah untuk kita tawarin program ini. Dan Jadi, antusiasnya luar biasa, Prosesnya Pak. kayak mana itu, Pak? cukup luar biasa, banyak sekali peminat karena memang ekonomi sudah mulai bergerak ya. Saya Iya. juga tanya dengan pedagang-pedagang pasar di sana, sudah mulai pulih ekonomi. Mereka seperti itu. Jadi itulah sih tentang UMKM tadi. Karena sini juga Pak pengen memulai bisnis. Oke. Iya, pengennya tadi itu mencari pinjaman dana di Bank Mandiri ini termasuk Pak. Banyak bisnisnya sih ya. Banyak bisnis jual lele. Oh, jual lele. Jual lele. Fashion juga. Fashion, baju ya gitu. Diga, Oke. digasak juga loh Pak. Masuk Palembang itu ya. Tapi ini kalau kalau Bank Mandiri itu sendiri itu modalin juga nggak Pak untuk UMKM atau membina juga? Membina juga. Iya, jadi yang tadi saya sampaikan, kita dengan aplikasi Pintar itu ketika orang mau pinjam, itu cukup 15 menit sudah ketahuan disetujui atau tidak. Jadi orang yang perlu modal nggak perlu nunggu 2-3 hari, 15 menit datang ke bank, ketemu tugas kita proses, kalau disetujui langsung kita ada perjanjian kredit. Oh. Seperti itu. Nah, soal pembinaan kita juga punya, ada lagi kita program pembinaan dari kita punya corporate social responsibility CSR kita punya yang namanya program Wira Usaha Muda Mandiri. Wirausaha. Oh ya, Wira Usaha Mandiri ini program yang kita, bukan kami ya, memang secara nasional, itu untuk bagaimana membina para pengusaha-pengusaha, ya, mahasiswa ataupun juga yang sudah sarjana yang mau mulai berusaha. Nah, kita di situ untuk pemenangnya itu lumayan hadiahnya. Di samping dapat hadiah, dia juga kita bina menjadi pengusaha besar. Kalau Mang Cek tahu Baba Raffi, nah, pernah dengar ya? Ya, Baba Raffi itu outletnya sekarang omsetnya sudah puluhan miliar. Itu salah satu alumni dari program Wira Usaha Mandiri. Kalau program Bina Usaha Mandiri itu lebih ke makanan kah atau fashion atau seluruh Pak? Iya. Bisa di. Bukan hanya terbatas pada makanan, dia Iya. juga terhadap perdagangan, Oke. industri kecil, kan banyak. Misalnya kebetulan saya tahun lalu jadi salah satu juri untuk di tingkat di Jawa Timur. Itu yang menang untuk ke kontes di nasional itu ada laundry, sepatu, kemudian ada industri bikin sambal, ya. Terus kemudian tadi makanan, terus seperti bikin parfum. Jadi tidak terbatas ke makanan. Wah, jadi ini wirausaha mandiri, wirausaha muda mandiri ya Pak ya? Wirausaha muda mandiri. Ini sangat-sangat luar biasa ya keuntungannya, manfaat-manfaatnya itu, apalagi sekarang ini kan millennials itu lagi gencar-gencarnya banget buat usaha ya Pak ya. Kan umur-umuran tua bae, bahkan dari pelajar SMA pun sudah mulai berbisnis. Sudah mulai berbisnis. Karena merupakan satu kebanggaan, mereka ada yang bisa membayar sekolah dewe,
masuk kuliah dengan biaya dewe Betul. itu luar biasa tentunya. Dan pemirsa, kita bakal nanya-nanya lagi ya, keuntungan-keuntungan atau program-program yang luar biasa juga yang ada di Bank Mandiri ini ya. Dan tentunya ini dengan ruangan yang ada di lounge Prioritas Mandiri ini juga dengan nyaman, kita datang di sini juga protokol kesehatannya sangat-sangat dijalankan ya. Dan juga sih perlu kau ketahui Bank Mandiri ini ada berapa lantai, Mbak? 12 lantai. 12 lantai. Wow. Aman sih ada lift. Jangan pulang sempat nyok kaki. Aman, jadi kita bakal keliling-keliling lagi tentunya pemirsa, dan juga masih banyak yang bakal kita tanya dengan Pak Bos kita dan juga Mbak Vidya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap dengan kami di Halo Palembang. Ini Pak Ade Arifuta. Beliau ini deputi saya di NCO. Salah satunya mengelola. Silakan mau tanyakan. Iya. Rektor. Baik, ini ya, Mandiri Delta, selamat datang. Saya datang di Mandiri Divisi Region 2 Kota 2 Palembang. Dan mereka tadi dari posisi di lantai 9 di gedung Menara Mandiri. Pertanyaannya sama tadi dengan Pak Aris. Ini kalau kampusnya cuma ada di Kanwil atau ada di beberapa provinsi lain? Sebenarnya kalau kampusnya kita pusatnya di Kanwil. Baik, Pak Aris, Bu Asih, Mas Istri, Bu dia yang santai. Ayo kita ngobrol di tempat. Baik, ya. Ayo ke Siapa? Pak Aris, Mang Cek Fikri sama Bici Asis, kan? Monggo. Ya. Silakan. Inilah kampus kita. Iya, ini ruangan apa ini Pak? Sekarang ini? Ini namanya pojok pustaka. Pojok pustakaan kita siapkan buku-buku kita pada saat teman-teman kita melakukan ngikutin training di sini. Tadi menindaklanjutin pertanyaan dari Bici Asi bahwa apakah ini hanya satu-satunya? Kalau secara nasional setiap region itu ada MU-nya. Tapi untuk region 2 akan terfokus di regionnya yang ada di Kota Palembang. Yang Bangga lah jadi Palembang, Iya. jadi kantor ini ya. Betul. seperti Dan itu. memang ini sarananya cukup lengkap ya. Kita ada 2 lantai ya. Betul, 2 lantai Dua sendiri. lantai, lengkap dengan sarana pembelajaran ya. Kemudian memang ini dibangun untuk memberikan tempat yang nyaman bagi pegawai-pegawai untuk belajar, untuk training. Namun demikian bukan hanya pegawai juga, stakeholder yang lain juga kita berikan kesempatan jika ingin memakai ya. Betul sekali. Kita di sini bukan hanya untuk internal Bank Mandiri, ya, karena kita ingin mempunyai kontribusi positif di lingkungan kita. Kadang-kadang tempat kita dipakai untuk pada saat ada latihan untuk service excellence, atau kita pernah waktu itu ada survei startup talk di sini, kita bicara di sini kumpul, ya bisa digunakan untuk hal-hal positif. Kita. Jadi Seperti itu. mahasiswa-mahasiswinya ini boleh dari pihak eksternal juga kayaknya Iya. Pak ya. Bisa kalau mereka itu ingin mengembangkan di sini, kita akan siap untuk berkolaborasi. Betul. Berarti UMKM binaan dari Bank Mandiri sendiri ini bisa juga menggunakan fasilitas ini di sini, Pak? Iya, bukan hanya itu, bahkan saya membayangkan ya Pak Ade ya, kalau di masa mendatang mungkin kita bisa kerjasama dengan universitas-universitas yang ada di sini, yang pengen mungkin lebih mengenal perbankan. Kita juga punya fasilitas namanya Mini bank. mini bank ya. Mini bank itu seperti bank dalam Skup yang lebih kecil. yang lebih kecil. Bisa praktek di situ menjadi teller, customer service dan lain-lain. Ya, lengkap. Jadi artinya dalam proses pembelajaran mereka khususnya untuk ke pegawai baru kita, selain mereka mengenal secara teori, kita langsung coba untuk memberikan praktek dalam mini bank tersebut. Jadinya
mereka berperan sebagai customer service, mereka berperan sebagai teller, mereka memahami secara sistem dan struktur. Jadi lengkap, tidak hanya sebatas teori, tapi kita langsung dalam proses praktek. Seperti itu, Mante Fikri. Jadi fasilitas di sini itu langsung ke praktek, dan juga tadi dilihat banyak digital untuk industri 4.0 sudah sangat siap Pak untuk fasilitas-fasilitas yang ada di Mandiri Universitas ini ya. Seperti itu BCS. Tapi Pak, sejauh ini mahasiswa dan mahasiswi dari Mandiri University ini rata-rata dari mana ini Pak? Maksudnya peserta ikut sini. Iya. Kalau paling banyak peserta itu adalah memang dari kalangan internal kita, dan itu bisa dari provinsi mana saja se-Indonesia. Artinya proses pengembangan pegawai atau SDM itu kita coba untuk cross. Jadi teman-teman dari luar pun bisa ke sini, dari Jakarta, Surabaya, dari Medan, bisa untuk kursus, karena di mix, artinya seluruh pegawai di mix, tidak hanya satu region, tapi dari region dapat dalam satu materi, kita sama-sama kumpul di sini. Tapi ngomong-ngomong soal materi juga Pak, ini materinya cuma akademik atau ada non akademik juga? Kita lengkap. Jadi akademik dapat dikata dalam sisi perbankannya atau dalam istilahnya hard skill-nya, tapi juga ada soft skill-nya. Oh, ada soft skill-nya. Pengembangan secara dengan materi-materi leadership, kita bisa seperti itu. Banyak sekali program-program atau materi-materi yang diajarkan di Mandiri University. Oh, Masih pengen ngajar di sini? ini luar biasa menarik nih ya Pak ya, dan mungkin ada beberapa pemirsa PAL TV juga yang masih awam dan masih belum tahu banyak ini tentang Mandiri University ini. Dan yang nanti ditanya ke itu, apakah di Mandiri sistem yang diberlakukan di Mandiri University ini seperti universitas-universitas lain per semester kah, atau ada short course atau gimana tuh Pak? Bahkan ataukah ada wisuda? Nah, Kalau Baik, universitas kan baik. mungkin ada Iya. wisuda kayak itu kan. Jadi kalau sifatnya di Mandiri University itu ada sifatnya short course, artinya per materi, bukan sistem AKS, bukan. Iya. Jadi artinya materi-materi yang diajarkan itu yang diikuti oleh pegawai dalam arti kata meningkatkan kapasitas mereka sebagai pegawai sesuai dengan profesi mereka, di bagian apa mereka, itu mereka akan diperdalam. Jadi pemahaman mereka atas profesional kerja mereka akan lebih tergali di situ. Seperti itu. Intinya Bisa sih. kita pengen dalam rangkaian untuk membangun SDM yang handal, salah satu tempatnya di sini. Ya. Jadi pegawai baru sebelum dia bekerja kita training dulu di sini ya. Betul Pak Ade. sekali. Kemudian kepala cabang untuk supaya lebih skillnya tentang leadership lebih meningkat, training di sini. Bisa juga kalau dari Palembang dia bisa memilih training seperti ini di Jakarta atau di Manado atau di kampus-kampus yang lain ya, karena di seluruh Indonesia ini tersebar. Di samping belajar dia juga bisa refreshing, bisa menikmati keindahan daerah yang ada di Indonesia ini yang beraneka ragam. Minimal mengenal daerah lain. Ya. Jadi bisa tahu, bisa melakukan cooperative advantage kata orang gitu ya. Ada ke pembanding yang bagus untuk individu atau pegawai itu sendiri. dan bisa jadi silaturahmi juga ya antar pegawai Bisa, Bank Mandiri ya, sangat banget. dari satu regional dengan regional yang Iya, lainnya. betul sekali. Tujuan utamanya tadi kita pengen membentuk SDM yang handal. Handal. Kalau masih dikirim ke sana-sana Pak, dia sekalian nyari jodoh. Malu masih jomblo ya. Masih jomblo. Dan juga Pak, ini selain pojok baca pustaka ini ada fasilitas apa lagi Pak yang ada di sini? Kalau di sini lengkap kita. Jadi selain juga kita punya pojok bacaan, kita juga sebenarnya ada fitness. Ada fitness di lantai 11 kita siapkan fitness untuk umpamanya teman-teman yang habis training sebelum pulang ke hotel atau apa bisa fitness di sini. Jadi Dan itu gratis Pak? Oh, itu gratis. Fasilitas dari Bank Mandiri untuk seluruh pegawai. Gitu. Karena untuk belajar itu tentunya dibutuhkan supaya enak itu ruangan harus nyaman. Supaya tetap sehat harus olahraga. Ya kan, makanya kita sediakan fasilitas yang memadai lah. Berarti Bank Mandiri ini bukan hanya loyal kepada customer ya, loyal juga kepada karyawan yang ada di internalnya. Nah, tapi untuk concernnya sendiri Pak, Bank Mandiri ini lebih kemana Pak? Concern dari Bank Mandiri itu, apakah program-program binaan yang sudah kita bahas tadi, UMKM, ataupun nasabah yang menabung, concernnya atau seperti apa Pak, atau ke pegawai?
Kalau kita bicara secara kontekstual pemahaman In general. secara general, Ya. itu tidak bisa dipilah bahwa kita concern dalam satu sisi. Itu merupakan satu kesatuan. Karena itu saling keterkaitan satu sama lain. Dengan kemampuan SDM yang kuat, kita bisa memberikan pelayanan maksimal. Artinya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat atau pihak ketiga kepada kita. Artinya bisnis akan tumbuh secara maksimal. Itu yang dibilang dengan ada kolaborasi atau satu ikatan yang kuat, baik itu dari sisi pegawai maupun sisi dari masyarakat atau konsumer kita sendiri. Seperti Setuju, itu. dan sejalan dengan program-program dan juga fasilitas yang ada di Bank Mandiri ini sudah luar biasa ya betul. Pak ya. Iya. Dan Lembang Siko Ranti. Siko Ranti sudah. Nah, satu betul. kesatuan Satu ya. kesatuan. Betul. Iya. Tapi Pak ini kan pasti pengisi materi ini lah yang pengen ditanya. Kalau pengisi materi dari Mandiri University ini sendiri dari mana Pak? Kalau pengisi materi dari Mandiri itu kita mempunyai istilahnya stok pengajar itu sangat banyak sekali dengan kemampuan dan pengalaman mereka yang luar biasa. Barangkali termasuk beliau ini juga tim pengajar kita, jadi sering juga mengajar di beberapa materi karena kewajiban beliau juga untuk ngajar tuh ada ya, benar ya Pak Arif. Jadi kita pun memang dipacu untuk bisa memberikan ilmu kita. Jadi kita harus bisa mentransfer apa yang kita milikan kepada pegawai-pegawai lain atau minimal kepada generasi penerus kita, pegawai baru kita. Jadi ada terus bergulir sehingga ilmu itu tidak hanya di kita tapi akan terus kita berikan kepada pegawai-pegawai yang lain seperti Ya, itu. jadi di Bank Mandiri itu untuk leader-leader itu juga punya kewajiban untuk kita mengajar, sharing ya terhadap tim kita. Kemarin terakhir yang kita lakukan, memang karena suasananya pandemi, jadi kita melalui online dengan peserta 800 pegawai di level pimpinan ke atas. Kebetulan waktu itu saya dan juga dibantu oleh expert dari Media luar massa. ya. Tentang waktu itu kita membahas tentang teori komunikasi. Jadi pengajarnya itu emang khusus cuma dari internal atau menerima juga dari eksternal Pak? Bisa eksternal juga kalau kita. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan dari Mau eksternal. melamar? Enggak. Melamar Saya, jadi- saya memberikan jalan kepada Bapak. Oh tidak. Dia ini katanya nak jadi dosen Pak. Iya, dosen. Boleh, boleh. Bahkan ya kalau saya boleh cerita, pihak Bank Mandiri yang seperti saya juga masih terus dididik bagaimana supaya kita skillnya nambah. Saya akan mengikuti kelas ya leadership, pengajarnya Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita. Artinya kembali saya mau sampaikan bahwa Bank Mandiri ini sangat concern terhadap pengembangan SDM. Karena apa tadi disampaikan, kalau SDM-nya handal, berarti bank kita ini sehat dan kuat. Nah, kalau bank sehat dan kuat, berarti kita bisa melayani nasabahnya dengan baik. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa dibilang mana lebih penting, mana pegawai atau nasabah. Semuanya sama-sama penting. Itulah dari satu kesatuan itu Ya, dan satu sejalan dengan kesatuan. fasilitas-fasilitas dan program-program yang sudah disiapkan sama Betul, Bank Mandiri. Sangat benar banget. Luar biasa. Jadi asik kok jingok lah contoh bapak-bapak ini walaupun lah pintar lah hebat tidak pernah berhenti untuk belajar. Betul. Itu yang paling penting. Itu paling penting. Tidak mudah puas dengan ilmu yang sudah kita punya ya Pak ya. Luar biasa. Apalagi di pojok baca ini sudah fasilitasnya lengkap, terus juga digitalnya juga nggak kalah, dan juga di sini pelayanannya ramah dan nyaman. Tapi si Asi ini tadi Pak pertama kali naik ke sini langsung cari wifi. Iya. Iya. Ini fakir sinyal memang Pak, fakir kuota. Kenceng wifi ini. Kencengnya karena memang sudah siap nih, apalagi Mandiri Universitas ini sudah siap nih untuk menghadapi industri 4.0. luar Di biasa. masa new normal ini kan serba online. Serba online Iya sudah dah. sangat Betul, sejalan. betul sekali. Iya dong. Iya, benar sekali. Dan juga sih selain industri 4.0 tentunya juga UMKM yang ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan ini sangat terbantu, apalagi mereka yang pengen dapat kebimbingan Ya. untuk memulai usaha mereka mungkin kayak mana itu Bapak? Betul. Jadi pada kesempatan ini ya saya mengajak kepada segenap UMKM, pelaku usaha yang ada di Kota Palembang, masih banyak potensi ya yang bisa kita jalin kerjasama. Tadi saya sudah cerita ada pasar online Jakabaring sudah, Berayamat sudah. Kita juga masih punya produk yang lain. Kita punya
Digiresto. Digiresto itu mirip-mirip layanan kayak GoFood, tapi beda platformnya dengan biaya yang lebih murah. Dalam arti kita bisa melayani transaksi bisa lebih gampang ya. Juga masih banyak juga produk-produk yang lain yang pada intinya saya mengajak silahkan pada para pelaku usaha yang ada di Kota Palembang ini, kita sama-sama menghadapi kemajuan ya zaman, mau tidak mau kita harus ikut. Dan saya mengajak kalau mau digital, saatnya mandiri. Saatnya digital, saatnya mandiri. Wah, luar biasa. Tapi Pak, mungkin satu pertanyaan Pak ya. Ya, bagaimana? Ini dengan fasilitas yang sudah sangat-sangat memadai ya. Dan apalagi kita sudah masa new normal dengan fasilitas yang sudah memadai, apakah tidak takut tertinggal Pak? Dengan sudah ada pojok baca, kita sudah semua online, sudah aplikasi-aplikasi dan software semua online, apakah ini tidak akan takut tertinggal Pak dengan fasilitas yang sangat bagus ini? Yang namanya kemajuan teknologi, perkembangan zaman harus selalu kita ikuti. Kita harus siap dengan perubahan. Kita tidak boleh puas, oh ini sudah cukup, tidak. Kita akan terus ikuti seiring dengan kebutuhan kemajuan zaman yang ada. Jadi tidak berhenti sampai di sini ya Pak. Ya, tidak pernah stop sampai di sini. Terus kita mengupgrade diri baik secara keseluruhan, baik itu secara teknologi maupun secara SDM-nya. Terus kita tingkatkan kemampuannya. Itu BCAC maupun Mang Cek Fikri, kita bangun mandiri yang kuat dari dalamnya dulu, baru kita bisa memberikan kualitas kepada pelayanan kepada nasabahnya. Itu yang paling penting. Ini sangat akan kesima ini Mas. Kesima, temangap-mangap hasilnya sampai. Alangkah beruntungnya karyawan mandiri yang begawe di sini. Oh, kode. Kode. Siap. Siap. Iya. Oke deh, Mang Cek Fikri. Masih nak berikut lagi tentunya sih. Nah. Tapi mungkin harapannya Pak, harapan untuk UMKM ataupun yang mau datang ke Mandiri Universitas ini atau bagaimana Pak? Mungkin harapannya mungkin untuk- ada yang takut pengen konsultasi Ya. dulu kayak mana itu Pak? Ya. Jadi kami membuka kesempatan kepada seluruh masyarakat. Kita punya produk-produk yang banyak ya, lengkap, dan kita siap untuk melayani masyarakat yang ada di Kota Palembang, juga yang ada di Region 2, karena kita ingin tumbuh dan berkembang bersama. Itu dari kami. Terima kasih banyak Pak. Dan Fikri dengar kabar katanya di Mandiri ini ada live musik Pak, katanya di bawah. Aduh. Ada. Ini Dan ada juga- namanya Mandiri Band. Fikri. Mandiri Band. Oke. Kita memang setiap hari Rabu kita ada supaya kita refreshing ya, Refreshing. kita ngeband bersama. Memang selama pandemi Covid kita berhenti. Nah, tapi kita baru mulai Baru dua kali ini ya, dengan penyesuaian ya, new normal ya. Tetap Jadi- jaga protokol kesehatan. Tetap berjalan ya Pak ya. Iya. tetap berjalan. Mungkin hari ini saatnya kita balas dendam untuk menyanyi Pak. Oh, oke. Monggo. Siap. Karena Boleh. Pak Aris ini pemirsa memiliki suara emas 24 karat. Siapa mana kita boleh ke bawah langsung Pak? Oke. Boleh. Oke. Pemirsa kita nyanyi-nyanyi dulu di bawah. Iya.